Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Ali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang jawaban dari latihan pemahaman pada modul 2 ya, yaitu pada pembelajaran sosial emosional. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam ruang GTK ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran emosional ini ada 4 materi pembelajaran yang Bapak Ibu harus jawab latihan pemahamannya. Ya, jadi di sini ada dua, kemudian nanti ada dua lagi ya. Nah, di sini lengkap ya 4 materinya untuk semua jawaban latihan pemahaman. Nah, yang pertama kita mulai dari yang nomor satu terlebih dahulu, yaitu pentingnya kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau disingkat dengan CESL ya. Kita klik pelajari Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini untuk materi yang pertama, di situ pengantar kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau CASEL ya. Nah, nanti ada di bagian latihan pemahaman yang di sini Bapak Ibu ya. Nah, untuk soal nomor satu, di sini tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk program. Jawabannya itu adalah D ya. A dan B benar, yaitu preventif dan promotion. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini pada materi pembelajaran sosial emosional ya, Bapak Ibu ya. Itu pada latihan pemahaman. Di sini pembelajaran sosial emosional merupakan pengembangan dari teori. Jawabannya ini adalah kecerdasan emosional. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2 untuk pembelajaran sosial emosional. Kemampuan memahami emosi, pemikiran, dan nilai termasuk komponen CASEL. Jawabannya di sini adalah B ya, yaitu kesadaran diri. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, untuk latihan pemahamannya, seorang guru berusaha membuat keputusan yang tepat supaya tidak merugikan siswa dan sekolah. Dalam hal ini, komponen CASEL yang diterapkan adalah di sini jawabannya C ya, yaitu pengambilan keputusan bertanggung jawab. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk materi penerapan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, untuk latihan pemahamannya, Butet adalah guru BK baru. Ia berusaha membuat situasi di kelas menjadi menyenangkan. Ia berusaha menjalin komunikasi dengan siswa di kelas. Perilaku Butet adalah penerapan dimensi CASEL. Ya, di sini jawabannya adalah E ya, yaitu keterampilan sosial. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang untuk materi kajian reflektif CASEL ya, latihan pemahamannya. Di sini sebagai seorang guru, Adi berusaha mengatur emosi di kelas. Walaupun ia merasa kesal dengan kelakuan siswanya, ia berusaha berbicara dengan tenang. Dalam hal ini, dimensi CASEL yang diterapkan adalah, yaitu jawabannya adalah manajemen diri ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang pada materi integrasi CASEL dalam mata pelajaran. Nah, di sini sebagai guru yang mengajar generasi yang berbeda, Dina berusaha memahami perspektif atau cara pandang dari generasi tersebut. Dalam hal ini, Dina menerapkan dimensi CASEL, yaitu social awareness ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Kita lanjut ke soal pemahaman selanjutnya. Nah, ini aksi nyata pentingnya CASEL ya, Bapak Ibu ya. Ini yang terakhir. Di sini ada 3 soal untuk materi yang CASEL ya. Guru hendaknya memahami emosi siswa, bisa menilai situasi yang dapat mempengaruhi perilaku siswa. Dalam hal ini, guru harus memiliki jawabannya adalah kesadaran diri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Pertanyaan yang tidak sesuai dengan kriteria pembelajaran sosial emosional adalah, nah ini yang tidak sesuai ya, yaitu pembelajaran sosial emosional dilakukan dengan jadwal tertentu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini seorang guru memaksakan kehendaknya dan cenderung sulit diajak berkomunikasi dengan siswa. Dalam hal ini, kaidah Castle yang tidak sesuai adalah, yaitu jawabannya adalah C ya, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Nah, ini untuk yang Castle sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang kedua, Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang materi yang pertama ini sudah selesai untuk latihan pemahamannya. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu peran guru sebagai teladan. Nah, di sini langsung saja kita klik pelajari. Nah, yang pertama submaterinya yaitu peran guru sebagai teladan ya. Untuk latihan pemahamannya, di sini dasar pembelajaran dalam berhubungan dengan siswa dan individu lain di lingkungan atau luar lingkungan sekolah disebut. Jawabannya adalah kepedulian ya ataupun caring. Oke, kita lanjut lagi. Di sini submateri yang kedua yaitu pembelajaran sosial emosional dalam konteks keteladanan guru ya untuk latihan pemahamannya. Di sini ditanyakan yang tidak termasuk dari EMC 2 ya. Nah, itu jawabannya adalah simpati ya di sini Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kompetensi guru sebagai teladan ya untuk latihan pemahamannya. Yang ditanyakan adalah 3 kategori empati ya, meliputi yaitu di sini kognitif, emosional, dan actionable jawabannya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Guru sebagai teladan ya, yaitu untuk latihan pemahamannya. Empati secara kognitif diperoleh melalui jawabannya B ya, yaitu receptive learning. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini strategi penerapan guru sebagai teladan. Sini soalnya kemampuan individu dalam memberikan respon atau tindakan sesuai dengan perasaan atau perilaku orang lain dipahami sebagai konsep A ya, yaitu actionable empathy. Oke, kita lanjut lagi. Yaitu tentang penerapan pembelajaran sosial emosional dalam konteks guru sebagai teladan ya, yaitu latihan pemahamannya. Kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan disebut. Jawabannya yaitu emotional empathy. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir ya untuk yang materi kedua untuk latihan pemahamannya ada 4 soal Bapak Ibu ya, yaitu tentang aksi nyata peran guru sebagai teladan. Soal yang pertama, melalui compassion atau bela rasa, individu dapat mengurangi. Jawabannya adalah stres pribadi. Kemudian soal nomor 2, Adelia merasa kesal di kelas karena siswa sangat berisik saat ia menerangkan. Ia lalu berusaha menenangkan dirinya dengan menarik nafas dan diam sesaat. Teknik yang digunakan Adelia dalam menghadapi emosi tersebut adalah jawabannya yaitu to feed one breath ya. Jadi menarik nafas dan juga diam sesaat. Oke, soal nomor 3. Saat menghadapi siswa berkebutuhan khusus, seorang guru menerima kondisi anak tersebut tanpa menunjukkan frustasi. Hal tersebut menunjukkan perilaku. Jawabannya adalah non-judgment ya, atau tidak menghakimi. Oke, soal nomor 4. Ibu Aida mampu menghadapi stres kerja sebagai guru. Ia juga responsif terhadap kebutuhan siswa. Dalam hal ini, Ibu Aida menunjukkan atribut compassion. Jawabannya adalah sensitivity dan distress tolerance ya. Oke, sudah selesai untuk materi yang kedua. Kemudian kita lihat ya. Nah, kalau sudah selesai itu tandanya itu sudah tercentang seperti ini Bapak Ibu ya.
Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, Bapak Ibu ya, yaitu experiential learning. Nah, silahkan klik dipelajari ya. Oke, untuk soal yang pertama ini tentang submateri pengantar experiential learning. Pada latihan pemahamannya di sini apa yang dimaksud dengan experiential learning menurut David Kolb? Ya, yaitu jawabannya di sini adalah pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung sebagai sumber utama pengetahuan. Oke, kita lanjut. Yang kedua di sini tentang submateri experiential learning, yaitu pada latihan pemahaman. Dengan soal manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen dari model experiential learning Kolb? Ya, jawabannya adalah refleksi aktif. Oke, kita lanjut lagi ke submateri yang ketiga. Di sini tentang kompetensi guru dalam penerapan experiential learning ya untuk latihan pemahamannya. Soalnya yaitu yang tidak termasuk dalam experiential learning adalah jawabannya yang dilihat dari belajar ya adalah output. Oke, kita lanjut ke submateri selanjutnya yaitu tentang penerapan experiential learning dalam pembelajaran. Nah, di sini untuk latihan pemahamannya yaitu belajar adalah proses yang menyeluruh. Dalam hal ini meliputi jawabannya adalah fungsi kognisi, emosi, persepsi, dan perilaku. Oke, kita lanjut lagi ke submateri selanjutnya, yaitu tentang strategi implementasi experiential learning dalam mata pelajaran ya. Untuk latihan pemahamannya di sini, belajar melibatkan pembelajaran baru dengan pembelajaran sebelumnya. Dalam hal ini, belajar merupakan sini adalah transaksi sinergis ya jawabannya. Oke, kita lanjut lagi soal submateri selanjutnya. Nah, di sini yang terakhir ya, sepertinya Bapak Ibu ya. Aksi nyata experiential learning ya, untuk latihan pemahamannya. Soalnya yaitu seorang peserta pelatihan yang selalu mengamati situasi secara mendalam dan lebih suka merenung pengalaman mereka daripada langsung bertindak cenderung memiliki gaya belajar. Jawabannya adalah reflektif ya. Nah, selanjutnya di sini integrasi experiential learning dalam mata pelajaran yaitu pada latihan pemahamannya. Dalam model Kolb, tahap konseptualisasi abstrak merujuk pada jawabannya adalah menyusun teori atau konsep berdasarkan pengalaman yang telah terjadi. Oke, kita lanjut ke submateri selanjutnya yaitu tentang gaya belajar dan ruang belajar peserta didik. Soalnya individu dengan gaya belajar aktif dalam model Kolb cenderung jawabannya adalah membuat keputusan berdasarkan pengalaman langsung dan cepat bereaksi terhadap situasi. Oke, kita lanjut lagi pada submateri strategi guru dalam mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Nah, soalnya pada tahap pengajuan aktif dalam model Kolb, individu akan jawabannya adalah mencoba konsep atau ide yang telah dipikirkan dalam situasi nyata. Oke, selanjutnya gaya belajar peserta didik dan experiential learning ya untuk latihan pemahamannya di sini. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan antar gaya belajar dan tahapan dalam model Kolb? Ya, jawabannya di sini gaya belajar individu dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan setiap tahapan pembelajaran. Oke, kita lanjut tentang submateri experiential learning dalam praktik pembelajaran ya. Untuk latihan pemahamannya di sini untuk dapat membantu siswa dalam mengenali gaya belajarnya. Guru dapat melakukan observasi dan pencatatan perilaku. Tahapan observasi dan pencatatan perilaku
yang dapat dilakukan guru adalah jawabannya di sini adalah menentukan alat yang diperlukan untuk pengamatan. Oke, sudah selesai untuk yang experiential learning ya ataupun materi yang ketiga pada sosial emosional ya. Kemudian materi yang terakhir ya di sini yaitu school well-being ya. Langsung saja kita klik pelajari Bapak Ibu. Nah, di sini untuk submateri yang pertama yaitu pengantar dan refleksi diri ya. Nah, di sini untuk latihan pemahamannya, apa yang dimaksud dengan school well-being dalam konteks pendidikan? Yaitu jawabannya adalah kesejahteraan fisik dan emosional siswa di sekolah. Oke, kita lanjut ke submateri selanjutnya tentang school well-being ya. Nah, di sini ada 3 soal untuk latihan pemahamannya. Yang pertama, menurut Konu, faktor apa yang paling mempengaruhi school well-being? Nah, jawabannya adalah pengelolaan stres di sekolah. Oke, soal nomor 2. Menurut Rimpela, apa dampak penting dari kesejahteraan yang baik di sekolah terhadap siswa? Jawabannya adalah meningkatkan rasa percaya diri dan prestasi akademik. Oke, soal nomor 3. Kono menyarankan pentingnya pendekatan seperti apa untuk meningkatkan school well-being. Jawabannya adalah pendekatan holistik yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua, bahkan komunitas sekolah. Oke, kita lanjut ke submateri selanjutnya. Strategi penerapan school well-being ya. Nah, di sini ada 2 soal untuk latihan pemahamannya. Soal pertama, Rimpela menyatakan bahwa peningkatan school well-being dapat mengurangi risiko masalah kesehatan mental siswa. Apa jenis masalah kesehatan mental yang sering muncul pada siswa dengan kesejahteraan sekolah yang rendah? Jawabannya adalah stres, kecemasan, dan depresi. Oke, kita lanjut. Strategi penerapan school well-being. Ya, untuk latihan pemahamannya di sini, Bapak Ibu. Ini soal yang kedua ya Bapak Ibu ya. Apa yang dapat dilakukan sekolah untuk meningkatkan school well-being menurut Konu dan Rimpela? Jawabannya yaitu meningkatkan kebijakan keamanan dan dukungan emosional bagi siswa. Oke, kemudian lanjut pada submateri school well-being dalam praktik pembelajaran ya. Yaitu latihan pemahamannya. Kono menyarankan bahwa hubungan sosial yang sehat antara siswa dan guru berkontribusi terhadap kesejahteraan di sekolah. Apa keuntungan utama dari hubungan sosial yang baik tersebut? Nah, di sini jawabannya adalah meningkatkan rasa aman dan dukungan sosial bagi siswa. Kemudian kita lanjut ke submateri selanjutnya yaitu integrasi school well-being di sekolah. Nah, jadi di sini soalnya dalam konteks school well-being, Rimpela menekankan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler penting? Ya, jawabannya kegiatan tersebut memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Oke, kita lanjut ke submateri selanjutnya. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Aksi nyata school well-being ya. Yaitu di sini ada 2 soal. Yang pertama, menurut Kono, pengelolaan stres di sekolah harus melibatkan elemen-elemen tertentu. Apa elemen kunci yang harus ada dalam pengolahan stres tersebut? Jawabannya adalah dukungan emosional dari guru dan orang tua. Untuk nomor 2, nah di sini nomor 2, menurut Rimpela, kebijakan apa yang dapat diambil oleh sekolah untuk mempromosikan school well-being yang efektif di kalangan siswa?
Jawabannya adalah menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung berbagai latar belakang siswa. Nah, sudah selesai ya Bapak Ibu ya untuk jawaban latihan pemahaman pada modul 2. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kelebihan rezeki ya, yang ingin traktir kopi Pak Wali bisa langsung ke kolom deskripsi video ya. Yaitu di sini ada traktir kopi Pak Guru Wali ya. Di sini Bapak Ibu bisa langsung klik link Saweria. Nah, kemudian akan diarahkan ke link Saweria. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan ya traktir kopi seikhlasnya ya. Dari Bapak Ibu nanti Bapak Ibu silahkan ketik pesan ya untuk Pak Guru Wali. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah traktir kopi Pak Wali. Saya doakan Bapak Ibu mudah rezekinya dan sehat selalu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like ya pada video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol share pada video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.